Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang mana atas segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita adalah di antara sekian hamba Allah yang masih diberi kesempatan oleh Allah menjalani kehidupan di muka bumi ini guna memperbanyak bekal untuk menghadapi hari esok, yaitu akhirat, di mana Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian perhatikanlah bekal untuk menghadapi hari esok, yaitu akhirat. Wattaqullah, dan hanya dengan bekal-bekal ketakwaan kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan di hari ini dijadikan oleh Allah sebagai satu catatan amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliaunya Nabi kita Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua kaum mukminin yang selalu mengikuti sepak terjang serta amal perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebetul-betul ketakwaan, dan janganlah kalian semuanya ini mati sebelum keadaan menyerah diri. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Allah yang mana Dia telah menciptakan kamu dari pasangannya. Kemudian Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan hanya
bertakwa kepada Allah. Karena apa? Kalian semua ini saling memohon kepadanya. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang beres, ucapkanlah perkataan yang benar, supaya ya Allah akan membereskan segala amal-amal kamu dan juga mengampuni dosa-dosa kamu. Karena apa? Siapa yang bertakwa, maka ia akan mengalami jaya, satu kejayaan yang besar. Dan sebaik-baik petunjuk adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Sejelek-jelek urusan adalah sesuatu hal yang baru. Dan setiap sesuatu hal yang baru itu adalah bid'ah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Sudah selayaknya dan memang sudah sepantasnya kita di pagi hari ini mengumandangkan takbir, tahlil serta tahmid, yaitu membesarkan nama Allah di muka bumi ini, mengagungkan nama Allah di muka bumi ini tanpa ada tendensi ataupun permasalahan apapun. Harusnya kita murnikan ketauhidan di pagi hari ini. Karena apa? Di seluruh kolong bumi ini, yaitu pada hari Jumat Pon 31 Juli 2020 bertepatan dengan 10 Dzulhijjah, semua bertakbir mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena apa? Semuanya telah diberikan nikmat atau anugerah yang diberikan oleh Allah begitu besar, di mana Allah telah berfirman dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu begitu banyak nikmat, baik nikmat itu kesehatan, nikmat kesempatan. Karena apa? Begitu berharganya nikmat kesehatan. Karena apa? Di saat-saat pandemi seperti ini, ada sebagian saudara kita yang tidak bisa hadir, mungkin kena karantina pandemi COVID-19 atau mungkin yang lain. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat kesehatan ini. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ni'matani mahbulun fihi katsiran minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan ini yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu diberikan nikmat Allah dengan kesehatan, tetapi tidak dimanfaatkan kesehatan itu sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Begitu juga sebaliknya, diberikan kesempatan oleh Allah, tetapi kesempatan itu disia-siakan. Karena apa? Momen-momen ibadah korban, bahkan kemarin ada kerja bakti jamaah kita, tapi kesehatan ataupun kesempatan dibiarkan begitu saja. Padahal tujuannya kita diciptakan Allah di muka bumi tidak lain, hanya mengabdi. Masyarul muslimin rahimakumullah, hadirin jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Kemudian salatlah karena Tuhan dan berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Syariat ibadah korban ini sudah disyariatkan oleh Allah sebagaimana umat-umat yang dahulu pun diperintahkan untuk melaksanakan ibadah korban. Hanya dengan melakukan ibadah korban inilah untuk sarana mendekat kepada Allah. Karena apa? Di dalam surat Al-Hajj telah dinyatakan, "Walikulli ummati ja'alnaha mansakan liyadhkuru ma bahimatul an'am." Dan telah kami syariatkan ibadah korban itu terhadap umat-umat yang dahulu, sebagaimana kita pun diwajibkan atau disyariatkan juga untuk melaksanakan ibadah korban. Di mana yang pertama
Allah telah menganugerahkan hewan ternak ini sebagai rezeki untuk sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas rezeki yang berupa hewan ternak itu, dari surat Al-Had ayat yang ke-34 ini, yang pertama, kita dijadikan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muhbidin, yaitu hamba Allah yang selalu patuh serta aturan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menentang terhadap aturan Allah. Karena apa? Orang-orang yang tunduk dan patuh ini kriterianya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kemudian dia orangnya selalu bergetar hatinya untuk selalu mengingat Allah. Bagaimana keadaan kita? Ada korban, ada seruan kerja bakti, bahkan ada seru pembangunan Masjid Al-Istiqomah ini. Tapi bagaimana? Adakah getar atau greget dalam hati kita untuk merespon seruan-seruan Allah ini? Karena apa? Salah satu tanda orang-orang yang muhbidin itu adalah bergetar hatinya ini untuk merespon seruan Allah. Kemudian muhbidin yang kedua, alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum. Kemudian beliaunya atau ini bersabar atas segala ujian atau penderitaan yang diterimanya. Jadi yang pertama harus seperti itu, kemudian yang kedua sabar atas penderitaan atau ujian yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang tanda yang ketiga, wal muqimis shalah. Kemudian orang-orang yang muhbidin ini pun menegakkan sholat, mendirikan sholat, tidak meninggalkan sholat. Kemudian yang terakhir, jika memang diberikan rezeki oleh Allah, maka ia bisa menginfakkan sebagian rezekinya itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezekinya kepada Allah. Karena apa? Setelah itu yang jadi orang yang muhbidin, dari rangkaian korban itu ada rangkaian seperti itu, orang-orang yang muhbidin. Kemudian yang kedua, kita harus pandai bersyukur. Bersyukur. Karena apa? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan hewan-hewan kurban itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar agama Allah di muka bumi ini. Karena apa? Di dalamnya itu ada kebaikan. Maksudnya apa? Pahala kita nanti di negeri akhirat. Bahkan sisi yang lain, kebaikannya pun kita bisa merasakan dagingnya nanti. Begitu banyak kebaikannya. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa fa idza fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Jika memang sudah rebah atau mati hewan kurban itu, kemudian sebagian kemudian berikan kepada qani'ah, orang-orang yang merasa, atau wal mu'tar, orang-orang yang semua kita bagikan. Yang minta pun dikasih dan yang tidak minta pun dikasih. Fadhkuru ismallahi 'alaiha fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharna la. Jadi ditunduk atau dimudahkan bagi kalian hewan-hewan kurban ini untuk kalian sebagai sarana ibadah kalian, supaya aku bisa turun. Kalian harus pandai bersyukur. Jadi yang pertama tanda orang yang muhbidin, kemudian yang di ayat ini sebagai tanda orang-orang yang la'allakum tashkurun, supaya kalian pandai bersyukur. Karena apa? Di surat Ibrahim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat pemberianku, maka aku akan tambah dengan kenikmatan yang lain. Walain kafartum, tetapi barang siapa yang kufur, yang ingkar terhadap nikmat pemberian, inna adzabil lasyadid, ingat siksaku amat pedih. Jadi kebalikannya, mau tidak mau kita harus selalu bersyukur. Jika tidak bisa bersyukur, tunggu azab Allah.
Karena di ayat ini, kalau memang bersyukur pasti ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tetapi jika memang kufur, mengingkari pemberian-pemberian Allah, maka Allah berfirman. Kemudian dilanjutkan ayat yang lain. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharraha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tapi yang pertama muhbidin, kemudian yang kedua tasbirun, dan yang terakhir ini muhsinin. Ini kuncinya. Karena apa? Tidak dagingnya dan tidak pula darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Karena apa? Di ayat sebelumnya, ayat yang ke-32, wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Karena apa? Hewan-hewan kurban ini semua adalah siar-siar agama Allah. Dan semuanya itu tumbuh atau timbul dari ketakwaan hati. Bahkan kemarin kita mencari hewan kurban itu, sebelum mencari pun bayangannya itu susah. Tapi ternyata pelaksanaan ayatnya. Karena apa? Allah telah mudahkan, di ayat itu dimudahkan, ditunjukkan hewan-hewan kurban itu bagi kita. Karena apa? Semua hewan kurban ini adalah sarana bagi ibadah kita. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, yang pertama, syariat yang disampaikan oleh Allah terhadap umat-umat yang dahulu itu, di mana Nabi Adam alaihissalam, yaitu kedua putranya antara Qabil dan Habil, telah disyariatkan oleh Allah berkorban. Yang pertama, gara-gara rebutan seorang perempuan antara Qabil dan Habil, kemudian Nabi Adam alaihissalam memberikan solusinya, barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka ia berhak mendapatkan iklimah. Karena apa? Yang iklimah itu parasnya cantik, putih, bahkan begitu mempesona. Kemudian yang satunya labuda. Karena apa? Pada saat syariat di zaman itu, yaitu persilangan nikahnya itu persilangan. Jadi setiap kelahiran yang pertama, kembar laki perempuan, kemudian disyariatkan untuk disilangkan. Saudara kelahirannya Qabil ini bernama Labuda, kemudian bernama Iklimah yang cantik jelita. Kemudian saudara kelahirannya Habil ini bernama Labuda yang begitu biasa saja. Kemudian karena Qabil tidak mau dinikahkan dengan Labuda, dia mau dengan kembarannya ini. Kemudian disyariatkan untuk berkorban. Apa profesi Qabil? Karena Qabil itu seorang petani, sehingga apa? Yang dikorbankan, yang dimakan itu yang baik-baik, tetapi yang dipersembahkan kepada Allah, yang dikorbankan kepada Allah itu hasil pertanian yang jelek-jelek. Tetapi bagaimana? Habil ini adalah profesinya sebagai seorang peternak. Kemudian ia pilih hewan ternaknya yang terbaik, yang terbagus, yang gemuk, yang terindah, bahkan yang luar biasa. Nah, ini yang dipersembahkan Habil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persembahan korban ini ditaruh di atas gunung. Kemudian ternyata yang diambil oleh Allah, yang diterima korbannya oleh Allah, korbannya Habil. Jadi seolah ada cahaya menarik domba yang bagus itu, kemudian digembalakan di surga selama 40 musim. Dan ini nanti pun diturunkan sebagai pengganti pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya itu. Di mana Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian dijelaskan dalam surat As-Saffat.
Rabbi habli minas solihin wa basyarnahu bi ghulamin halim falamma balahu ma'al sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka anzur madza tara qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pada saat itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah memohon keturunan. Karena apa? Selama usia sampai mendekati usia tua baru diberikan oleh Allah seorang anak keturunan itu yang bernama Ismail. Setelah lucu-lucunya, setelah bisa diajak komunikasi, diajak bekerja, diajak kerja sama-sama orang tuanya, kemudian disuruh oleh Allah untuk mengkorbankan Ismail. Sehingga apa? Kemudian dipersembahkan. Bahkan dalam situasi seperti itu, Nabi Ibrahim pun mengadakan dialog atau interaksi. Tidak seperti kita, seolah-olah kita itu sebagai seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, kemudian dia memonopoli atau selalu diktator terhadap bawahnya. Seharusnya tidak. Jadi pelajaran dalam kisah ini adalah seharusnya ada dialog dalam rumah tangga. Karena apa? Nabi Ibrahim diberi kebijaksanaan seperti itu. Bertanya, wahai anak, bagaimana pendapatmu? Jadi ada interaksi di sini. Bagaimana pendapatmu? Karena apa? Aku telah bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk kemudian bagaimana jawaban seorang anak yang soleh itu? Silakan kerjakan wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, maka kerjakan. Mudah-mudahan aku ini menjadi orang yang sabar. Minas sabirin. Tapi toh pelaksanaan dalam kehidupan rumah tangga kita bagaimana? Bagaimana dengan kita selaku Nabi Ibrahim? Temanya seperti itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi kita seorang ayah itu diibaratkan sebagai Ibrahim. Kemudian seorang anak itu diibaratkan seperti Ismail. Kemudian ibu itu diibaratkan sebagai seorang Hajar. Sehingga modal dalam ibadat kurban ini adalah yang pertama. Satu tokohnya Nabi Ibrahim adalah berani atau berani. Jadi jika memang Anda seorang kepala rumah tangga harus didasari keberanian, terutama dalam menjalankan agama Allah di muka bumi ini. Modalnya yang pertama, keberanian. Kemudian yang kedua, disyariatkan atau diibaratkan seperti Ismail alaihissalam. Apa Ismail itu? Tokohnya Ismail yaitu kesabaran. Jadi antara keberanian diiring kesabaran. Kemudian didukung oleh yang ketiga yaitu seorang ibu, dilambangkan atau disimboliskan sebagai Hajar, yaitu sebagai ketaatan atau ketundukan. Sehingga apa? Jikalau memang dalam rumah tangga ada seorang ayah berani, kemudian anak yang sabar, kemudian istri yang taat, tunduk terhadap suami, maka akan bahagia. Sehingga apa? Jikalau memang suaminya atau ayahnya atau pemimpinnya ini mengajak pada korban, satu contoh masalah korban, kemudian anaknya pun mengikuti jejaknya, ya, sabar membantu, kemudian istrinya pun taat, tunduk pada aturan, sehingga apa pun korban akan berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Itu yang perlu saya tekankan. Jadi ada keberanian, ada kesabaran, kemudian diiring ketaatan seorang istri. Dari tiga rangkaian ini maka berkembang menjadi satu rangkaian ibadah kurban, itu membentuk persatuan. Jadi antara si A, si B, si C ini sehingga terbentuklah persatuan, dan digambarkan kemarin pada saat 9 Dzulhijjah kemarin diibaratkan atau di Mekah Mukarramah sana, yaitu
berwukuf di padang Arafah sebagai lambang persatuan. Apa? Al-Hajjul Arafah. Jadi haji itu ukurannya Arafah, sehingga yang sakit, yang apapun akan didatangkan ke tempat Arafah itu. Sehingga apa? Terbentuklah persatuan. Di sana tidak ada perbedaan pada saat itu. Semua pakai pakaian ihram semua. Jadi tanpa kopiah, tanpa semua sama. Sehingga apa? Bersatu. Terbentuklah persatuan seperti itu. Kemudian di hari ini, yaitu 10 Dzulhijjahnya adalah pengorbanan. Yang kemarin di 8, tanggal 8-nya itu Tarwiyah. Tarwiyah itu merenung. Karena ada perintah seperti itu. Benarkah perintah seperti ini? Dari setan ataupun yang memang dari Allah. Nah, ini terus berenung pada saat Tarwiyah itu. Nah, sehingga menjadi Arafah. Arafah itu bersatu. Nah, kemudian di hari ini 10 Dzulhijjahnya yaitu pengorbanan. Dan nanti pun akan kita lakukan pengaliran darah hewan kurban. Oleh karena itu saya himbau kepada saudara-saudaraku sekalian, nanti jika selesai sholat di tempat tanda lapang ini, segera nanti kemudian nanti saksikan pengaliran darah hewan kurban itu. Karena apa? Rasulullah telah bersabda, dulu lebahku tak indah dulu, yaufir lakum min damal awwali dan jadi hadirilah hewan kurban. Karena apa? Dia Allah akan mengampuni dosa-dosamu bersama dengan tetesan darah hewan kurban sebelum tubuh ini. Karena apa? Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Ma amila abdu adama yauman nahrin amalan ahabba ila wahi min hiraqatid." Pada saat-saat momen seperti ini, di hari-hari nahdar, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah selain mengalirkan darah hewan kurban. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadirin salat Idul Adha yang berbahagia. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada khutbah pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum khutbah ini kita tutup dengan doa. Saya mohon tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah. Kita mengakui kelemahan diri kita dan kita agungkan serta kebesaran Allah di hadapan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, dengan ikhtiar salat Idul Adha yang kami lakukan di tanah lapang ini, kami mohon ya Allah, jika memang ada saudara-saudara kami yang hadir di sini yang ada membawa lumuran dosa pada dirinya, kami mohon ya Allah, dengan ikhtiar salat Idul Adha yang kami lakukan di tanah lapang ini, kuburkanlah serta ampunilah segala dosa-dosanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau memang hidup kami ini adalah di hari ini adalah yang terakhir bagi kami mohon ya Allah, dengan ikhtiar salat Idul Adha yang kami lakukan di tanah lapang ini, angkat serta bimbinglah kami untuk mendapatkan hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau memang kehidupan kami ada permasalahan baik ekonomi, keluarga ataupun hubungan sosial kami mohon ya Allah, dengan ikhtiar salat Idul Adha yang kami lakukan di tanah lapang ini, selesaikanlah bahkan permasalahan ekonomi ataupun keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika memang hari ini adalah hari yang terakhir dari kehidupan kami, jadikanlah akhir kehidupan kami husnul khatimah. Kuatkanlah lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidup kami dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan engkau jawab dengan kalimat yang menenangkan hati kami. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbika radiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan hati ridho dan ridho. Wadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Amin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahumma taqabbal minna wa 'amalan salihan wa qurbanan maqbula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Ha